Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami di channel Ahmad Kafrawi. Pemirsa sekalian, sekarang kita sering mendengar kata-kata depresi muncul dari orang-orang. Ditinggal pacar, depresi. Gagal caleg, depresi. Ditinggal meninggal orang tua, depresi. Tapi tahu nggak apa itu depresi? Mungkin hari ini kita akan berbicara sedikit terkait dengan depresi. Apa itu depresi? Depresi adalah gangguan mental yang serius yang akan mempengaruhi perasaan, pikiran, dan perilaku seseorang. Ini bukan hanya perasaan sedih atau blues sementara, tapi kondisi ini bisa berlangsung lebih lama, bisa berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan dan bertahun-tahun. Kalau kita ingin mengetahui apa sih gejala daripada depresi itu, satu, bisa perasaan sedih yang mendalam, merasa sedih, kosong, putus asa atas sebagian besar waktu. Kemudian kehilangan minat atas sesuatu yang biasa menjadi kesukaannya. Kehilangan minat pada kegiatan yang biasa dinikmati. Misalnya dia punya hobi olahraga, sekarang malas. Atau biasanya dia suka berhubungan sosial, sekarang pengennya di rumah berdiam diri dan malas berinteraksi sama orang lain. Selanjutnya, perubahan berat badan atau perubahan selera makan, di mana penurunan atau peningkatan berat badan yang tidak terkait dengan diet atau perubahan dalam selera makan, di mana terjadi penurunan, terjadi ketidaksenangan atau ketidaknyamanan terhadap suatu makanan. Selanjutnya, gangguan tidur, di mana terjadi kesulitan tidur, tidak terlalu banyak atau mengalami gangguan tidur. Selanjutnya adalah kehilangan energi, merasa lelah atau kurang bersemangat sepanjang waktu. Selanjutnya adalah perasaan bersalah atau tidak berharga. Itu intinya adalah menegatifkan diri, merasa bahwa diri itu tidak berharga, tidak bermakna, tidak berguna, dan sebagainya. Kemudian terjadi gangguan konsentrasi, di mana dia sulit untuk berkonsentrasi untuk mengambil suatu keputusan atau untuk mengingat sesuatu. Selanjutnya adalah pikiran tentang kematian atau bunuh diri. Kemudian mereka akan memiliki pikiran-pikiran untuk mengakhiri hidup. Yang ini semua disebabkan karena tadi menegatifkan diri sehingga merasa diri tidak bermakna, tidak berguna, dan tidak berdaya. Sekarang mungkin kita akan berbicara apa penyebab dari depresi tersebut. Pertama, ada faktor genetik dan biologis. Riwayat keluarga dengan gangguan depresi atau perubahan dalam kimia otak dapat mempengaruhi atau beresiko orang untuk mengalami depresi. Selanjutnya adalah stres atau trauma, pengalaman kehilangan yang signifikan, adanya pelecehan atau peristiwa traumatis yang dapat memicu depresi. Lanjut adalah perubahan hormonal seperti selama kehamilan, menopause atau gangguan tiroid dengan dapat menyebabkan depresi. Selanjutnya adalah kondisi kesehatan mental dan fisik lainnya. Kondisi kesehatan mental lainnya seperti kecemasan atau gangguan bipolar, serta kondisi medis seperti penyakit jantung atau kanker yang dapat berkontribusi terhadap timbulnya depresi. Apa yang terakhir, ada faktor lingkungan di situ, di mana faktor lingkungan seperti isolasi sosial, tekanan pekerjaan, atau masalah keuangan dapat meningkatkan seseorang untuk mengalami depresi. Sehingga kita harus tahu apa sih yang menyebabkan untuk menjadi warning kita, menjadi tanda bagi kita untuk segera mencari pengobatan atau konsultasi. Kita tadi sudah berbicara dan sudah mengetahui apa itu depresi. Kita sudah bicara dan mengetahui bagaimana tanda dan gejalanya. Kita sudah tahu bagaimana penyebabnya. Maka sekarang kita akan berbicara bagaimana cara mengatasi depresi tersebut. Ada beberapa cara untuk mengatasi depresi tersebut. Pertama, konseling atau terapi. Terapi bicara, terutama terapi kognitif perilaku atau CBT, Cognitive Behavior Therapy. Ini dapat membantu seseorang mengidentifikasi pola pikiran negatif dan belajar cara untuk mengubahnya. Yang kedua, obat-obatan.
Untuk obat-obatan berfungsi bagaimana obat-obat itu untuk mengendalikan kimia otak. Kalau untuk obat-obatan, maka kita harus berkonsultasi dengan psikiater atau dokter spesialis jiwa. Kemudian selanjutnya apa? Perubahan gaya hidup. Perubahan gaya hidup itu seperti apa? Olahraga yang teratur, makan dengan menu gizi seimbang, cukup tidur, dan menghindari makanan dan minuman beralkohol. Kemudian apalagi? Mencari dukungan sosial, seperti berbicara dengan teman atau orang terdekat, dan mencari dukungan dari kelompok-kelompok sebaya. Dengan kita mencari dukungan, itu dapat membantu kita untuk mengurangi kemungkinan kita melakukan isolasi sosial. Dan dengan kita berinteraksi dengan orang dukungan sebaya, maka itu akan meningkatkan perasaan terkoneksi. Selanjutnya apa? Mengatasi stres dengan cara mempelajari teknik manajemen stres. Seperti apa? Melakukan meditasi, yoga, pernapasan dalam, dan semua itu dapat mengurangi gejala-gejala dari depresi. Yang penting untuk kita ingat bahwa depresi itu adalah kondisi yang dapat diobati. Ingat, depresi kondisi yang dapat diobati. Tidak ada alasan kita untuk malu atau merasa bersalah atas perasaan tersebut. Kenapa? Jika Anda atau seseorang yang kenal atau mengalami gejala depresi, penting untuk mencari bantuan profesional seperti dokter, psikiater, atau dokter jiwa. Dengan perawatan yang tepat, kebanyakan orang-orang yang mengalami depresi dapat mengelola dan mengatasi depresi mereka, serta dapat menjalani kehidupan mereka dengan lebih bahagia. Jadi ingat, depresi perlu kita atasi, jangan malu, jangan takut. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Jika ada pertanyaan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Insya Allah kami akan berusaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.